Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Senin, tanggal 17 Maret 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, serta BTC USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di minggu kemarin, di mana market bergerak secara range, tidak menunjukkan pergerakan yang sangat volatile atau bergerak secara trend, dan di mana di sini market terlihat tekanan buyers dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi secara keseluruhan saya melihat indeks dolar masih dalam tekanan seller dan minggu ini berpotensi akan melanjutkan penurunan. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya retracement ya, seperti ini, bullish untuk koreksi dan menuju area demand. Itu adalah target untuk minggu ini. Sekarang kita lihat di time frame daily ya. Ini adalah pergerakan selama satu minggu kemarin ya. Dan ada beberapa rejection berkali-kali dari sisi area previous week high ya, atau resisten strong di posisi tersebut yang tidak berhasil di break. Bahkan kita kemarin standby dari area fair value gap yang berkisaran 104.39 sampai dengan 105.52 juga tidak menunjukkan aktivitas menuju ke posisi tersebut. Dan kecenderungan market bergerak secara range. Tapi secara keseluruhan saya melihat arah pergerakan untuk indeks dolar dan khususnya hari Senin ini masih memiliki kecenderungan bearish. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, udah jelas ada bearish engulfing yang memiliki dorongan seller yang sangat signifikan, dan ini adalah area range-nya masih dalam area konsolidasi. Jadi saya akan tandain meskipun kita melihat indeks dolar sejauh ini masih memiliki kecenderungan bearish, tapi ini adalah batas area yang tentunya menjadikan wilayah area zona pantau. Kalau nantinya indeks dolar break di atas 104.09, artinya akan terjadi retracement menuju fair value gap. Tapi kalau breakout di bawah 103.57, hal yang paling terdekat adalah menuju area support ya di posisi ini akan menjadikan dikejar, atau area liquidity di bawah sebelum melanjutkan penurunan kembali. Oke, jadi seperti ini indeks dolar sejauh ini perkembangannya secara reversal atau tekanan bullish yang sangat signifikan belum tampak sampai dengan saat ini, tapi masih dalam area konsolidasi, di mana ini adalah area resisten, ini adalah area support. Saya melihat ada potensi dia menuju area support, akan menguji sekali lagi level tersebut, dan apakah nantinya akan tercipta pergerakan yang sangat impulsif. Kalau itu terjadi, maka untuk market indeks dolar insya Allah akan berlanjut bearish. Oke, jadi dengan kondisi seperti ini saya melihat untuk Euro USD, GBP USD ada peluang melanjutkan kenaikannya. Langsung aja kita bahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di time frame weekly di sini juga sama ya. Market di minggu kemarin masuk lagi dalam area range, tidak terjadi continuation bullish, tapi market bergerak secara range, di mana buyers dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi secara keseluruhan potensi bullish masih sangat signifikan dan tidak menutup kemungkinan market akan retracement dulu seperti ini sebelum melanjutkan arah pergerakannya, yaitu bullish. Kita lihat di time frame daily dengan area yang kalau kita perhatikan di time frame daily memang kondisinya terlihat jelas ya, di mana market sedang terjadi konsolidasi, buyers dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang.
tekanan bullish masih terlihat dari candle terakhir ya, yaitu candle yang terbentuk di hari Selasa minggu kemarin, yaitu impulsif bullish, di mana batas bawah dari previous daily low sebelumnya ya, di area ini belum berhasil di break, tapi ini akan menjadikan titik batas area support yang memiliki tekanan atau rejection berkali-kali ya, terlihat di posisi tersebut, area yang belum berhasil di breakout sampai dengan saat ini. Dan hal yang perlu diperhatikan untuk di time frame daily adalah sudut area 1.08312. Saya rasa kalau area tersebut berhasil di break, maka kuat menuju fair value gap, yaitu di area 1.07658 sampai dengan 1.06275. Tapi sifatnya masih berada dalam area retracement. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Seperti apa skenarionya untuk hari Senin ini? Ya, kalau kita lihat dorongan bullish masih sangat signifikan. Jadi dengan area yang di akhir sesi penutupan ya, ini adalah candle di mana buyers dan seller memiliki kekuatan yang seimbang dan bergerak secara range. Artinya karena posisi seperti ini, tentunya teman-teman hati-hati, Anda bisa melihat sejauh mana nantinya area 1.09129. Kalau area tersebut berhasil di breakout close body candle, insya Allah dia akan melanjutkan kenaikan ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau breakoutnya di bawah 1.08471, maka akan ada potensi menguji area support ya, di posisi yang lebih rendah seperti ini. Jadi saat ini memang terlihat market dalam kondisi di mana buyers dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang ya. Jadi posisinya ini masih tertahan dari beberapa area ya, ini rejection, dan di sini juga sama, rejection. Jadi potensinya dia akan menguji dari sisi area trendline atas. Jadi seperti ini ya untuk perkembangan daripada Euro USD. Teman-teman bisa pantau di area penting, area yang sudah saya tandain, dan nantinya menjadikan titik peluang apakah akan ada bullish terus berlanjut. Maka dari sini area yang merupakan batas breakout wajib dipantau. Oke, sekarang kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di time frame weekly, candle terbentuk adalah spanning top, di mana memang buyers dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang, dan saya melihat dorongan bullish masih sangat kuat, masih sangat signifikan. Tapi yang perlu Anda pantau adalah ketika terjadi retracement menuju fair value gap dari time frame weekly tersebut, bisa jadikan acuan nantinya apakah di posisi ini yang berkisaran dari 1.28615 sampai dengan 1.27161, kalau ada momentum, ada bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, minggu ini akan melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat di time frame daily, khususnya di minggu kemarin ya, terlihat jelas kondisi di mana market masih dalam tekanan bullish, karena sebelumnya di sini Anda bisa lihat ada bullish engulfing, dan di akhir sesi penutupan atau di minggu terakhir ya, di hari Jumat, market berada dalam area range, dan di candle hari Jumat itu masih berada dalam area range, belum ada perubahan yang cukup signifikan ya sejauh ini. Dan hari Senin ini apakah mampu keluar daripada zona area konsolidasi yang kita tahu kondisi market masih dalam tekanan bullish. Kita lihat di time frame 4 jam ya, market sangat berada dalam area konsolidasi ya, seperti ini sangat rapat sekali. Tapi sejauh ini saya melihat posisinya masih kuat untuk melanjutkan kenaikan, tapi saya masih akan standby daripada area demand. Kalau memang posisinya berhasil sentuh area yang berkisaran 1.28949 sampai dengan 1.28615, di sini akan jadikan acuan saya ya, dimana ketika ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, insya Allah di sini bisa jadikan acuan untuk area buy. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di sini juga kondisinya hampir sama ya dari keseluruhan market minggu kemarin.
tidak menunjukkan pergerakan secara tren, dan di sini terlihat memang posisi market sedang dalam area range atau konsolidasi. Dan tapi secara keseluruhan saya melihat ini adalah tekanan seller yang terus berlanjut, yang masih sangat kuat potensinya dan masih menunjukkan lanjutan penurunan di minggu ini. Dan tentunya hal tersebut kita bisa mencari momentum untuk sell. Sekarang kita lihat dulu di time frame daily ya, pergerakannya. Ya, arah pergerakan kemarin sedikit menguat ya, tapi sekali lagi saya melihat tekanan seller ini masih sangat signifikan meskipun hari Jumat candle ditutup di candle bullish ya. Dan sekarang kita cek dulu di time frame 4 jam. Saya masih melihat adanya potensi lanjutan penurunan untuk USD Jepang Yen itu sendiri dengan kondisi market yang bergerak secara konsolidasi. Dan saya melihat di sini bisa jadikan acuan ya, ini adalah area range, area yang dimana market sedang berada dalam area konsolidasi. Kalau dia breakout di atas 148.882, Anda bisa pantau ketika kondisi market berada dalam impulsif bullish. Saya rasa kondisi USD Jepang Yen akan bergerak menuju 150.18 yang merupakan area liquidity. Dan kalau breakoutnya di bawah 148.36, ya insya Allah kondisi untuk market USD Jepang Yen akan menguji sisi bawah. Jadi saya melihat adanya penurunan, tapi Anda harus pantau dulu dari batas breakout ini apakah memang betul-betul akan terjadi konsolidasi atau akan bergerak secara range menguji sisi bawah dan sisi atas dari 148.36 sampai dengan 148.88. Ingat, tren besar untuk USD Jepang Yen masih menunjukkan potensi penurunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen dari beberapa minggu ke belakang ya, baik di minggu kemarin market masih dalam area konsolidasi atau bergerak secara range, dan tentunya saat ini sudah berada dalam area resisten. Potensi area inside bar ini ya, baik sisi atas ataupun sisi bawah di area ini yang saya tandain tersebut belum berhasil di break atau terjadi liquidity. Tapi market masih berada dalam area range selama posisi 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Kondisi market masih dalam area konsolidasi. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan di time frame daily udah memasuki area supply ya. Dan posisi hari Jumat saya masih melihat memang kondisi market sampai dengan saat ini masih berada dalam area range, belum menunjukkan sesuatu perubahan. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, apakah hari Senin ini akan ada potensi penurunan atau akan bergerak menuju posisi yang lebih rendah. Karena marketnya masih dalam area konsolidasi sebesar ini, Anda bisa lihat. Kalau saya wait and see dulu ya, menunggu area yang berkisaran 193.11 sampai dengan 190.74. Pantau dari sisi area tersebut apakah akan terjadi sweep liquidity yang tentunya akan menunjukkan arah bullish. Tapi kalau breakout dari sisi bawah 190.74 maka potensi akan turun. Tapi kalau break di atas 193.11 akan menunjukkan potensi bullishnya. Jadi dengan kondisi range yang cukup besar seperti yang Anda bisa lihat di chart, saya rasa lebih baik untuk GBP Jepang Yen sementara ini ya, baik hari Senin ataupun nantinya hari Selasa. Kita lihat perkembangannya, dan tentunya saat ini saya akan masih menunggu beberapa konfirmasi, dan karena market masih dalam area range atau konsolidasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market BTC USD. Oke, untuk market BTC USD di time frame weekly, pergerakan Sabtu minggu ini ya, terlihat ada pembentukan spanning top dan market masih dalam area range. Tapi saya melihat memang secara keseluruhan BTC USD ini masih dalam tekanan seller ya, karena di posisi candle terakhir ini berhasil seller menutup daripada tekanan bullish dari ekor dari bawah ke atas. Dan ini adalah posisi yang berhasil menutup daripada ekor ini, yang merupakan tekanan seller yang terus berlanjut, karena di posisi 2 minggu yang kemarin gagal dia membuat break di atas daripada 97.409. Oke, sekarang kita akan coba melihat perkembangannya dari sisi time frame weekly ya. Kita lihat dulu untuk time frame
weekly. Oke, kita lihat, maksudnya di time frame daily ya. Ya, ini kondisinya menurut saya ada potensi penolakan ya dari sisi resisten. Ini adalah yang banyak sekali terjadi rejection ya di area sini, dan saya rasa akan ada potensi penurunan pada BTC USD dan kita bisa fokus untuk mencari area zona sell. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, sebelumnya ini adalah rekonsolidasi ya, dan tapi posisinya ini banyak sekali rejection dan saya rasa arahnya akan menunjukkan potensi penurunan. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini, karena marketnya ini sedang terjadi konsolidasi ya. Ya, saya rasa pembentukan daripada candle terakhir ya, spinning top, ini akan menjadikan acuan untuk terkonfirmasi kalau ini bergerak secara impulsif. Saya rasa ini break daripada trend line, maka dia akan bergerak turun. Minimal Anda bisa cari retracement ya, dan cari konfirmasi di area tersebut. Langsung aja kita tandain areanya. Kita akan coba tarik menggunakan trend line. Ini adalah area yang teman-teman bisa pantau kalau area ini terjadi breakout. Ya, cari retracement dan menuju previous week low. Oke, jadi seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk market BTC USD. Selanjutnya kita akan membahas perkembangannya besok pagi ya, atau insya Allah sore saya akan sampaikan baik indeks dolar, euro USD, GBP USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, serta BTC USD. Terima kasih buat semuanya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.